Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pertama-tama kita akan menjelaskan ini adalah tugas besar yaitu implementasi database pada peminjaman buku di perpustakaan. Dengan anggota saya sendiri, Akmal Abdul Hasan Adrian, yang kedua Rizky Syahrul Barok, yang ketiga ada Novaldi Al-Ghifari. Nah, deskripsi dari proyek yang kita buat itu sebuah perpustakaan yang ingin mengembangkan sistem basis data digital untuk mengelola koneksi buku, anggota peminjaman, dan riwayat transaksi. Dengan tujuan untuk melacak ketersediaan buku, pengelolaan keanggotaan, memantau proses peminjaman dan pengembalian, yang terakhir menghasilkan laporan statistik perpustakaan. Nah, di sini ada entity relationship diagram, yang dimana ada anggota, ada tabel kategori peminjaman buku dan penulis. Ini ada penjelasan tabel. Pertama ada tabel buku berisi informasi detail buku, terhubung buku dengan penulis melalui ID penulis. Selanjutnya ada terhubung dengan tabel kategori melalui ID kategori. Yang kedua ada tabel anggota, yang dimana menyimpan data anggota perpustakaan. Yang kedua dapat melakukan beberapa peminjaman. Yang ketiga ada tabel peminjaman. Itu mencatat transaksi peminjaman buku, menghubungkan tabel buku dan anggota, dan melacak status dan tanggal peminjaman. Yang keempat adalah tabel penulis yang berisi penyimpanan informasi penulisan buku dan satu penulis dapat memiliki beberapa buku. Yang terakhir yang kelima ada tabel kategori di mana tabel kategori itu mengkategorikan buku dan satu kategori dapat memiliki beberapa buku. Hubungan kardinalitas. Nah, di sini ada satu buku dapat meminjam beberapa kali, satu ke banyak, one to many. Yang kedua, ada satu buku dapat melakukan beberapa peminjaman, one to many juga. Yang ketiga adalah satu penulis dapat menulis ke beberapa buku, one to many. Yang keempat, kategori dapat memiliki beberapa buku, itu one to many juga. Yang selanjutnya adalah create data. Ini adalah tabel kategori database, membuat database. Dengan perintah ini, create database perpustakaan digunakan untuk membuat sebuah basis data baru dengan nama perpustakaan digital. Setelah itu, perintah use perpustakaan mengarahkan sistem untuk menggunakan basis data yang baru saja dibuat, sehingga semua perintah selanjutnya akan diterapkan pada basis data tersebut. Setelah create database, kita akan create table. Di sini adalah kita membuat tabel kategori di mana tabel ini dirancang untuk menyiapkan informasi tentang kategori dengan ID unik untuk setiap kategori, nama kategori yang harus unik dan tidak boleh kosong, serta deskripsi yang dapat panjang. Ini tabelnya, tabel kategori. Dan selanjutnya adalah tabel penulis. Tabel ini dirancang untuk menyiapkan informasi tentang penulis dengan ID unik. Setiap penulis, nama penulis yang harus ada memiliki panjang minimal serta informasi opsional tentang negara asal penulis. Jadi ini ada negara, constraint, cek nama penulis, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada create table yang berisikan tabel anggota. Perintah ini akan menambahkan 5 entry baru ke dalam tabel kategori, masing-masing dengan nama kategori dan deskripsi yang sesuai. Setelah perintah ini dieksekusi,
tabel kategori akan memiliki 5 baris baru yang berisi informasi tentang berbagai kategori buku. Selanjutnya ada tabel buku. Tabel buku ini dirancang untuk menyimpan informasi tentang buku, termasuk ID unik, judul, penulis, kategori, ISBN, tahun terbit, dan jumlah stok. Dengan adanya kunci asing, tabel ini juga terhubung. Selanjutnya ada tabel peminjaman yang dirancang untuk menyimpan informasi tentang transaksi peminjaman buku, termasuk ID unik, peminjaman, ID buku, ID anggota, tanggal peminjaman, tanggal rencana, dan aktual pengembalian, serta status peminjaman. Dengan adanya kunci asing, tabel ini terhubung dengan tabel buku dan anggota, menjaga integritas data dalam sistem peminjaman. Selanjutnya ada tabel penulis yang berguna untuk menambahkan 5 entry baru ke dalam tabel penulis masing-masing dengan nama penulis dan negara asal yang sesuai. Setelah perintah ini dieksekusi, tabel penulis akan memiliki 5 baris baru yang berisi informasi tentang berbagai penulis dan negara asal mereka. Selanjutnya ada tabel anggota yang berfungsi untuk menambahkan 5 entry baru ke dalam tabel anggota, masing-masing dengan informasi yang mencakup nama lengkap, email, alamat, dan status keanggotaan. Setelah perintah ini dieksekusi, tabel anggota akan memiliki 5 baris baru yang berisi informasi tentang berbagai anggota perpustakaan digital, termasuk status keanggotaan mereka yang aktif, termasuk status keanggotaan mereka yang dapat berupa aktif, nonaktif, atau suspend. Selanjutnya ada tabel buku yang berfungsi untuk menambahkan 5 entry baru ke dalam tabel buku, masing-masing dengan informasi yang mencakup judul, buku, ID penulis, ID kategori, ISBN, tahun terbit, dan jumlah stok. Setelah perintah ini dieksekusi, tabel buku akan memiliki 5 baris baru yang berisi informasi tentang berbagai buku yang tersedia di perpustakaan digital. Selanjutnya ada tabel peminjaman yang berfungsi menambahkan 5 entry baru ke dalam tabel peminjaman. Masing-masing dengan informasi yang mencakup ID buku, ID anggota, tanggal peminjaman, tanggal rencana pengembalian, dan tanggal pengembalian aktual. Setelah perintah ini dieksekusi, nah berikut tampilan tabelnya. Selanjutnya ada constraint. Yang pertama primary key, kunci utama untuk setiap tabel. Yang kedua foreign key, hubungan antara utas. Yang ketiga ada not null, kolom wajib diisi. Yang keempat unique mencegah data duplikat. Yang kelima cek validasi data sesuai kondisi. Yang keenam default, nilai otomatis jika tidak diisi. Dan yang terakhir enum, membatasi pilihan nilai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perkenalkan sebelumnya nama saya Rizky Syarah Mubarok akan melanjutkan dari materi tampilan atau menampilkan informasi dari relasi dengan menggunakan join. Dengan menggunakan query ini akan menampilkan daftar buku yang sedang dipinjam oleh anggota dengan informasi nama sang peminjam, judul buku, lalu tanggal peminjaman dan status peminjamannya. Nah, selanjutnya adalah untuk menampilkan daftar buku yang tersedia. Ini akan menampilkan, query ini akan menampilkan informasi dari yang pertama adalah judul bukunya, nama penulis, lalu kategori dan jumlah stok yang tersedianya. Yang kedua adalah menampilkan informasi menggunakan klausa where, order by, helping, atau penggunaan operator yang lain. Dengan menggunakan query ini, yaitu untuk memberikan informasi tentang 3 buku yang paling banyak dipinjam atau yang paling populer atau yang banyak dipinjam gitu ya dari beberapa buku, yaitu yang pertama adalah Bumi Manusia sampai yang terakhir adalah Sapiens.
Selanjutnya untuk melihat informasi tentang anggota yang memiliki status keanggotaan yang aktif. Ini adalah untuk melihat anggota yang aktif dalam meminjam buku. Lalu selanjutnya adalah menampilkan informasi menggunakan fungsi agregat dan sebagainya dengan menggunakan view. Yang pertama adalah mengcreate view-nya. Ini akan memberikan cara yang efisien untuk mengorganisasikan, untuk mengakses juga informasi terkait buku dan kategori dalam satu tampilan, yaitu view-nya yang bernama total buku kategori. Selanjutnya adalah view untuk rata-rata tahun terbitnya. Ini untuk melihatkan rata-rata dari kategori fiksi, sains, non-fiksi, dan teknologi untuk melihat rata-rata tahun yang diterbitkan, buku yang diterbitkan. Selanjutnya adalah menampilkan informasi menggunakan subquery. Dengan query ini akan memberikan informasi untuk menemukan buku yang paling populer berdasarkan jumlah peminjaman dan hasilnya dapat digunakan untuk menganalisa lebih lanjut, untuk mengambil juga keputusan dalam pengelolaan koleksi buku dalam perpustakaan. Selanjutnya adalah query untuk menemukan anggota yang telah meminjam buku-buku tertentu berdasarkan kriteria tahun terbitnya dan hasilnya dapat digunakan juga untuk menganalisis pengambilan juga keputusan dalam pengelolaan koleksi buku. Selanjutnya adalah membuat user baru dengan menggunakan query create user untuk membuat user barunya yang bernama perpustakaan viewers. Lalu di sini memberikan akses kepada user barunya yaitu penggunaan select di beberapa buku, di beberapa tabel yaitu buku, kategori, dan penulis. Lalu di sini ada pencabutan hak atau privilege-nya yaitu yang pertama adalah insert, update, lalu delete di database perpustakaan buku, yaitu di tabel buku. Lalu selanjutnya menggunakan flash privilege untuk menerapkan perubahannya. Selanjutnya, di sini adalah pengetesan dari user barunya, yaitu penggunaan insert di dalam tabel buku yang menghasilkan di sini bahwa kodenya error karena tidak diberikan aksesnya. Sama juga kepada query update, kodenya akan error, delete pun sama, dan select pun sama di tabel buku. Jadi pengguna baru ini akan bisa mengakses tapi hanya menggunakan query select. Dan ini daftar tim yang mengerjakan dari project ini. Yang pertama adalah saya, Rizky Syahrul Mubarok, sebagai pembuatan desain IRD dan PPT. Lalu yang kedua adalah Akmal Abdul Hasan Adrian untuk laporan. Lalu yang terakhir adalah Novaldi Algifari yang membuat query di MySQL. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.